Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslinah Tugulaida dengan NIM 90400124128 dari kelas akuntansia. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi dari kelompok 9 yaitu mengenai desain organisasi dan perjanjian kerja mata kuliah pengantar manajemen. Nah, desain organisasi. Desain organisasi ini menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Para manajer dihadapkan kepada berbagai kemungkinan yang ada dengan lingkungan bisnis global saat ini. Para pemimpin organisasi berharap dengan desain organisasi yang baik akan mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. 6 kunci desain organisasi. Ketika manajer membuat atau mengubah struktur, mereka terlibat dalam desain organisasi. Suatu proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen utama yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi dan formalisasi. Spesialisasi pekerjaan yaitu membagi aktivitas kerja menjadi tugas-tugas pekerjaan yang terpisah. Karyawan secara individu mengkhususkan diri dalam mengerjakan sebagian dari suatu aktivitas untuk meningkatkan hasil kerja. Selanjutnya adalah departementalisasi, merupakan dasar pengelompokan pekerjaan. Nah, ada 5 bentuk umum dari departementalisasi yang digunakan, meskipun suatu organisasi dapat mengembangkan klasifikasi uniknya sendiri. Berikut ini merupakan ilustrasi setiap jenis departementalisasi serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga adalah rantai komando. Rantai komando merupakan garis wewenang yang membentang dari tingkat organisasi atas ke tingkat yang lebih rendah, yang menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Nah, menurut teori penerimaan, teori otoritas mengatakan bahwa kewenangan ini datang dari kemauan bawahan untuk menerimanya. Yang keempat, rentang kendali, merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi rentang kendali ini, meliputi keterampilan dan kemampuan manajer dan karyawan, dan karakteristik pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah tingkat pengambilan keputusan yang dilakukan di tingkat atas organisasi. Jika manajer puncak membuat keputusan penting dengan sedikit masukan dari bawahan, maka organisasi tersebut lebih tersentralisasi. Di sisi lain, semakin banyak karyawan tingkat bawah memberikan masukan atau benar-benar membuat keputusan, semakin desentralisasi itu ada. Yang keenam adalah formalisasi, mengacu pada seberapa terstandarisasinya pekerjaan suatu organisasi dan sejauh mana pelaku karyawan dipandu oleh aturan dan yang lebih jelas, berbagai aturan organisasi dan prosedur yang ditetapkan dengan jelas yang mencakup proses kerja. Selanjutnya adalah mekanisme dan struktur organisasi. Organisasi mekanistik atau birokrasi adalah hasil alami dari penggabungan 6 elemen struktur, mematuhi prinsip rantai komando, memastikan keberadaan hierarki wewenang formal dan setiap orang dikendalikan dan diawasi oleh satu atasan. Organisasi organik adalah bentuk yang sangat adaptif, yang longgar dan fleksibel, seperti halnya organisasi mekanistik yang kaku dan stabil. Alih-alih memiliki pekerjaan dan peraturan yang terstandarisasi, struktur organisasi organik yang longgar memungkinkannya untuk berubah dengan begitu cepat sesuai kebutuhan. Adapun faktor kontingensi yang membantu baik model mekanisme atau model organis dari desain perusahaan, yaitu strategi dan struktur, ukuran dan struktur, teknologi dan struktur, dan ketidakpastian lingkungan dan struktur. Desain tradisional perusahaan. Pertama, struktur sederhana. Sebagian besar perusahaan dimulai sebagai usaha kewirausahaan dengan menggunakan struktur sederhana, yang merupakan desain organisasi dengan departementalisasi rendah, rentang kendali yang luas, wewenang terpusat pada satu organisasi dan sedikit formalisasi.
Kemudian struktur fungsional adalah desain organisasi yang mengkelompokkan spesialisasi pekerjaan yang serupa atau terkait. Struktur divisi adalah struktur organisasi yang terdiri dari unit bisnis atau divisi yang terpisah. Kemudian desain kontemporer perusahaan, yaitu ada struktur tim, struktur proyek matriks, ada struktur tanpa batas, struktur pembelajaran, cara perusahaan menyatukan antara internal dan eksternal organisasi. Berikut ini mengenai beberapa manfaat dan kekurangan bekerja secara kolaboratif. Manfaatnya yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peningkatan kemampuan untuk mengatasi masalah yang kompleks, berbagi informasi dan praktik terbaik. Sedangkan kekurangan, potensi konflik interpersonal, pandangan yang berbeda dan tujuan yang saling bersaing, serta logistik koordinasi. Bagi para profesional baru ini, hidup adalah perpaduan antara rumah dan kantor, pekerjaan dan waktu luang. Berkat teknologi, pekerjaan kini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, seperti bekerja dari rumah, minggu kerja yang dipadatkan, waktu fleksibel, dan pembagian pekerjaan. Isu dalam mengatur persatuan perusahaan dengan tenaga kerja. Adapun tantangan desain organisasi terkini, yaitu menjaga karyawan agar tetap terhubung, mengelola masalah struktural global. Nah, dari penjelasan video tadi itu, kita dapat simpulkan bahwa elemen penting dalam desain organisasi yaitu meliputi spesialisasi kerja, rantai komando, rentang kendali, departementalisasi, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Spesialisasi ini dibagi menjadi tugas-tugas terpisah. Namun, pandangan saat ini mengatakan hal ini bisa menimbulkan masalah. Rantai komando adalah cara untuk menjaga kendali dan organisasi. Tradisionalnya, manajer harus mengawasi tidak lebih dari 5 hingga 6 orang, tetapi sekarang itu tergantung pada kemampuan manajer dan situasi. Nah, departementalisasi bisa berupa fungsional, produk, geografis, proses atau berdasarkan pelanggan. Nah, wewenang adalah hak manajerial untuk memberi arahan, sementara tanggung jawab adalah kewajiban. Kesatuan komando menyatakan bahwa orang harus melapor pada satu manajer. Sentralisasi dan desentralisasi menentukan siapa yang membuat keputusan. Formalisasi melibatkan aturan dan standar. Ada juga struktur mekanistik yang kaku dan terkontrol, serta struktur organik yang adaptif dan fleksibel, disesuaikan dengan faktor kontingensi seperti strategi ukuran dan teknologi produksi. Kemudian organisasi kontemporer ini memiliki beberapa struktur yang berbeda dalam mengatur tim kerja. Struktur matriks melibatkan spesialisasi dari departemen yang berbeda, melibatkan karyawan yang terus bekerja pada proyek tertentu. Organisasi virtual memiliki karyawan penuh waktu dan spesialis luar yang dipekerjakan sesuai kebutuhan. Organisasi jaringan menggunakan karyawan internal dan pengusaha luar untuk aktivitas kerja. Kolaborasi organisasi dapat bersifat internal ataupun eksternal dengan struktur seperti tim lintas fungsi, gugus tugas, dan komunikasi praktik. Sementara itu, inovasi terbuka dan kemitraan